Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 1 Desember, judul renungan kita, Petrus menyangkal Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 26 ayat 69. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Pengadilan Mahkamah Agama yang dipimpin oleh imam besar untuk mengadili Yesus dilakukan di malam hari. Berdasar waktu pelaksanaan pengadilan itu, sesungguhnya etika waktu pelaksanaan pengadilan sudah dilanggar. Tetapi oleh karena kebencian musuh kepada Yesus dan kegenapan dengan apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi, maka pengadilan itu pun dilaksanakan. Yesus ditangkap di lembah Kidron di Taman Getsemani di malam hari. Ia digiring ke rumah imam besar, sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 22 ayat 54 bagian B, juga di malam hari. Kondisi malam yang mencekam dan juga dingin. Kondisi malam itu, hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiam di situ. Dan juga Petrus berdiam bersama-sama dengan mereka, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 18. Pada saat di Taman Getsemani pada malam itu, ketika pasukan yang lengkap dengan senjata, pedang, dan pantung sedang menangkap Yesus, semua murid-murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri, termasuk Petrus, sebagaimana yang terdapat di dalam Markus pasal 14 ayat 50. Tetapi kemudian Petrus dan seorang murid lain mengikut Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu, sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes pasal 18 ayat 15 dan ayat 16 bagian A. Ketika pengadilan oleh imam besar terhadap Yesus sedang berlangsung, seorang hamba perempuan melihat dia, yaitu Petrus, duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak mengenal dia." Apa yang Yesus telah peringatkan, bahwa semua iman mereka akan tergoncang. Dan ternyata iman Petrus pun tergoncang. 3 kali Petrus menyangkal Yesus karena kemudian, kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata ketiga kali, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Itu pertanda sudah pagi di subuh hari, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 22 ayat 59 dan ayat 60. Ketika itu, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Pandangan Yesus memperingatkan Petrus tentang apa yang sudah diperingatkan Yesus kepadanya. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya, sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 75 bagian B. Tangisan Petrus adalah tangisan pertobatan. Ketika dia sekarang meneteskan air mata karena kata-katanya yang berkhianat, dia tidak akan pernah mengucapkannya. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary, halaman 532. Tangisan penyesalan adalah penting untuk tekad melakukan pertobatan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami tidak boleh untuk menyangkal-Mu seperti yang apa Petrus lakukan. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu untuk mengasihi dan percaya selalu kepadamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin.